Ada sebuah rumor mengatakan Presiden Prabowo ini kesulitan untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset ya, walaupun bukan Presiden mengesahkan, tapi harus lewat DPR, tapi dorongan pasti dilakukan oleh Presiden. Apakah ini adalah sebuah penolakan dari DPR itu sendiri? Atau jangan-jangan koalisi Kim Plus yang menguasai kursi di DPR yang sebenarnya tidak menginginkannya? Mari kita bahas. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda kita semua. Coba untuk mengerti, per hari ini 14 Juli 2026 tersebar sebuah berita di mana akhirnya undang-undang perampasan aset ini ditolak. Dan ini semua dipersalahkan kepada Kim Plus atau koalisi pendukung presiden yang diisi oleh semua partai, every party but PDIP gitu. Dan orang-orang yang selama ini berusaha untuk menyalahkan pimpinan DPR, yaitu Ibu Puan Maharani, diminta untuk melek matanya karena sejati yang menolak itu adalah Kim Plus. Yang ternyata setelah saya lihat di sini, menurut kabar yang diwartakan oleh atau dikatakan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Balik DPR RI Martin Manurung, bahwa informasi terhadap penolakan itu nyatanya tidak benar. Dan Undang-Undang Perampasan Aset masih menjadi salah satu prolegnas atau program legislatif nasional yang masih didorong di 2026. Apa yang akan terjadi dengan Undang-Undang Perampasan Aset? Mengapa ini susah untuk bergulir? Apa kata kartu saya? Dan mari kita bahas lebih jauh lagi. Undang-Undang Perampasan Aset ini rupanya masih seperti di era kepemimpinan Pak Jokowi. Di akhir-akhirnya kemarin belum ada tanda-tanda untuk disahkan dalam waktu dekat. Dan apa sebenarnya yang akan terjadi? Mengapa ini seperti jadi sebuah hal yang dihalangi atau tidak segera dilakukan? Kartu death. Karena ini jika benar-benar bisa dilakukan, maka niscaya orang pasti akan ngeri dan takut untuk melakukan korupsi lagi. Kita tahu bahwa membuang permen karet saja di Singapura itu adalah sebuah tindak kejahatan. Bahkan memilikinya itu juga dianggap juga sebuah tindak kejahatan. Silakan koreksi kalau saya salah di sini, teman-teman yang mungkin tinggal atau bekerja di Singapura. Tapi dari kartu ini kita tahu bahwa saat pemerintah melakukan atau menegakkan sebuah peraturan yang sangat keras, maka sejatinya itu adalah cara terakhir agar masyarakat atau siapapun yang menjadi objek di sini itu tidak melakukan hal yang ditakutkan untuk dilakukan ini tadi. Dan kita tahu bahwa korupsi ini seakan-akan dilakukan terus, tidak pernah terlihat ada sebuah tren untuk menguranginya, adalah karena mereka ini tidak mendapatkan sebuah ganjaran yang pasti. Hukuman mati saya pikir akan masih sulit, kecuali kita tinggal di negara Tiongkok atau tirai bambu. Tapi jika ternyata asetnya ini dirampas semuanya, maka ketakutannya adalah sebelum mereka korupsi pun hasil dari kerja keras mereka ini akan lenyap begitu saja. Dan ini adalah sesuatu yang paling ditakutkan. Maka jika ini bisa disahkan, ini adalah hal yang akan mengubah semua tata kelola, tata pola pemerintahan, dan juga hal-hal yang selama ini dianggap kotor itu akan bisa berangsur, tentu saja akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Alasannya adalah jika ini dilakukan dengan cepat, maka takutnya ini malah akan digunakan sebagai sebuah instrumen oleh penguasa untuk melakukan abuse of power. Mereka akan bisa menangkap siapapun, memenjarakan dan mengambil semua asetnya. Dan ini akan juga bisa digunakan sebagai sebuah proses tawar-menawar. Yang saya pikir alasannya oke, ini dibenarkan, tapi saya pikir tidak masuk akal. Karena keakutan korupsi di Indonesia ini sudah sangat luar biasa dan harus ya patut untuk diberikan peraturan, sama seperti memiliki permen karet atau mengunyah permen karet dan bahkan alih-alih membuangnya di pinggir jalan di Singapura. Apakah ada negara yang lain? Saya pikir nggak ada. Tapi seharusnya sebuah undang-undang ini bisa sesuai dengan kebijakan dan juga hal-hal yang memang terjadi. Jika ternyata di Indonesia hal seperti ini harus ditegakkan, maka ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa agar masyarakat Indonesia bisa lebih mengerti lagi tentang ketidakbolehan atau haramnya mengkonsumsi sesuatu yang bukan miliknya. Selama ini kalau kalian mau menonton, coba untuk tonton konten Guru Gembul, saya mendapatkan sebuah pencerahan di mana bahwa orang Indonesia ini memang terlahir sebagai masyarakat yang kolektif. Bahkan zaman dahulu saat masyarakat ini menjadi seorang petani atau mendapatkan penghasilan mereka dari bertani, bahkan sebelum menjajah itu datang, dahulu sekali alat-alat pertanian itu diletakkan di depan rumah dan semua orang itu berhak meminjamnya. Maka hal seperti ini terus kemudian mungkin saja menjadi sebuah kesadaran kolektif yang turun-menurun dari generasi ke generasi yang berpikir bahwa ya sudahlah ya, nggak apa-apa, saya pinjam dulu sebentar, saya pakai sebentar, nanti akan saya kembalikan. Dan hal seperti ini sangat disayangkan, itu ternyata masih ada. Dan korupsi sebenarnya adalah sesuatu yang
dimulai dari sesuatu yang kecil. Misalkan belok di sebuah U-turn, padahal di situ dilarang untuk belok. Mengambil jalan satu arah untuk kita melakukan perjalanan lebih dekat, tapi harus melawan arah dengan hal itu tadi. Maka hal seperti ini kalau semakin besar dan dibiarkan, akan menjadi korupsi yang nggak akan tanggung-tanggung terjadi, sama seperti dengan penemuan 74 kg emas dan juga ratusan triliun atau miliar uang yang akhirnya dikumpulkan dari korupsi itu tadi. Akan seperti apa kasus dan juga nasib dari ex-Jampitsus Febri Ardiansyah ada di konten saya yang ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita akan tahu bahwa ini semua kembali kepada ulil amri, pada pemimpinnya. Pak Prabowo di sini harus tegas. Pak Prabowo di sini harus melakukan apa yang menjadi tugasnya, yaitu memberantas korupsi walaupun sampai ke kutub yang beliau katakan. Tapi ini harus dilakukan dari benar-benar pemerintahnya sendiri. Nah, kalau ternyata Pak Prabowo bisa melakukan, maka saya yakin nanti beliau akan langsung free, bisa mendapatkan term keduanya atau periode keduanya dengan sangat mudah. Maka ini adalah sesuatu yang saya sudah katakan di konten-konten sebelumnya, bahwa Pak Prabowo akan menjadikan ini sebagai bentuk kampanyenya. Dimana kalau dia nanti akan diangkat kembali di term yang kedua, maka undang-undang ini akan disahkan. Tapi saya sendiri di sini ingin agar Pak Prabowo mendingan mengesahkan dulu saja. Nah, jika ini disahkan di tahun 2027 misalkan, 28 ini dilakukan, bahkan di tahun itu saja, mungkin kita nggak perlu ada kampanye. Dan nggak usah ada pemilu lagi karena masyarakat pasti akan otomatis memilih Pak Prabowo. Tapi mengapa hal ini masih ditakutkan? Apakah ada sesuatu yang memang menghalangi? Saya juga mengetahui bahwa akan sangat mungkin hal ini akan terkontradiksi dengan apa yang terjadi di pemerintahan yang sebelumnya. Karena kita tahu bahwa pemerintahan sebelumnya tentu saja akan yang paling sangat mungkin untuk quotes-on-quotes mendapatkan kriminalisasi jika ternyata undang-undang ini ada. Maka sesuatu yang sangat diwajarkan jika banyak sekali dari partai PDIP atau orang-orang yang merupakan simpatisannya ini berupaya untuk menunjukkan penolakannya. Kita tahu orang-orang seperti Denny Siregar dan juga beberapa kanal YouTube itu menyuarakan bahwa ini semua harus dikaji ulang, bahwa ini semua harus diberikan sebuah perhatian untuk membersihkan dulu kepolisian dan kejaksaan sebelum akhirnya berlari kepada perampasan aset. Tapi kalau untuk saya, ini harus dilakukan secara paralel dan bersamaan. Karena kita tidak memiliki waktu lagi untuk bisa melakukan ini secara satu demi satu atau prasyarat. Dan jika ini dilakukan, sekali lagi saya katakan bahwa Pak Prabowo akan auto langsung 2 periode. Dan kalian yang setuju tulis komentar di bawah sini, karena kita dari dulu memang paling menanti, sangat menanti. Koruptor-koruptor ini dimisikan, diambil semua hartanya. Dan mereka ini dipersilahkan untuk cari lagi dari nol kalau mereka bisa. Karena mereka ini melakukan kejahatan yang sangat besar. Kita tahu misalkan kemarin dengan adanya under invoicing, price transferring, dan juga money laundering dan laundry di sini, ini merugikan sampai triliunan uang masyarakat yang sudah terjadi selama puluhan tahun dan juga selama ini ditutup-tutupi. Kita tahu bahwa ini semua terjadi karena kong kali kong, karena adanya sebuah kerjasama antara oligark gelap atau hitam pada dan juga dengan oknum pemerintahan selama ini. Dan inilah yang juga membuat banyaknya outflow atau capital yang terus kemudian berpindah dari Indonesia ke luar negeri karena mereka takut uang mereka ini nanti akan diselidiki. Tapi saya melihat bahwa adanya pembongkaran bunker-bunker di akhir-akhir ini persis dengan sebuah upaya untuk Pak Prabowo di sini melakukan sebuah mungkin saja satu stimulus agar terjadi capital outflow, sehingga kalau uang ini berpindah maka akan lebih mudah untuk kita mengetahui dari mana uang ini berada, menuju kemana, dan dalam perjalanannya bisa kita cegat. Apakah memang jangan-jangan Pak Prabowo ini memang sengaja melakukan blunder di setiap pidatonya agar perpindahan uang itu memang terjadi? Kita akan bahas di konten yang berikutnya. Dan untuk yang sekarang ini saya pikir kita harus tetap mendukung dilakukannya atau diwujudkannya Undang-Undang Perampasan Aset dan mengharap bahwa ini masih tetap dalam Prolegnas 2026, program legislasi nasional. Semoga ini juga akan ditemani dengan banyak undang-undang yang lain. Dan apapun itu teman-teman PDIP, ini nggak perlu takut, karena jika memang hal-hal yang buruk itu tidak pernah mereka lakukan dan terjadi, mereka nggak perlu takut. Walaupun mereka ini menjadi, dibilang di sini tidak mengakui oposisi, tetapi mitra yang ada di luar pemerintahan, tapi saya pikir Pak Prabowo ini adalah seorang presiden yang bijaksana. Dan kita tahu kedekatannya dengan Ketua Umum PDIP yang masih berlangsung hingga saat ini, maka hal seperti itu saya pikir masih akan tetap bisa
untuk tidak akan terjadi dibandingkan dengan ketakutan korupsi. Ini akan merajalela dan kita harus menempuh ketidakpastian ke depan dalam kondisi geopolitik yang jika tidak kita benahi Indonesia akan berakibat ke hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan. Untuk kalian semua yang menyetujui, tulis komentar di sini. Dan kalau tidak menyetujui, kira-kira alasan apa yang harus kita berikan? Apakah hanya cukup dengan ketakutan bahwa orang-orang akan bisa dipersekusi dan dikriminalisasi? Karena tanpa itu pun, hal itu juga masih tetap bisa dilakukan oleh oknum jaksa atau oknum polisi yang jahat. Maka terima kasih, mari kita dukung. Sampai jumpa dan salam.